is my own silhouette. Bab 28. Pertengkaran di bar. Mereka berakhir di bar yang sama 7 tahun yang lalu. Barangkali kalau ada cermin, Amira bisa berteriak sungguh seramnya bayangan dia di cermin. Darah surut dari wajah Amira dan berakhir di jantung, membuat jantungnya berdegup karena memompa begitu banyak darah. Amira kesulitan menarik oksigen, paru-parunya tidak mau bekerja, dan hanya menonton jantungnya yang bekerja kesetanan. "Kamu kenapa?" tanya Radian mengernyit bingung. Pencahayaan yang remang-remang semakin memperlihatkan wajah pucat Amira. Amira menoleh gugup. "Enggak, saya cuma teringat masa lalu." "Apa kamu pernah ke sini?" Pernah, jawab Amira menatap Radian hati-hati. "Ini kali pertamaku. Aku Radian datar." Radian tahu Amira menatapnya syok. Dia memang bukan lelaki baik, tapi bar bukan tempat favoritnya. "Aku jarang ke bar, Min." "Tatapanmu jangan menghakimi begitu dong." "Tidak, Amira tidak sedang menghakimi. Perempuan itu sedang mencerna informasi yang baru diterima hari ini." Radian tidak mengingat pertemuan mereka dulu. Apa Amira salah dengar? "Bapak belum pernah ke sini." Radian terkekeh. "Kamu tidak percaya?" Malah bertanya balik. Amira menatapnya tidak percaya. "Saya hanya bertanya." "Belum, Mir." Aku Radian tersenyum. "Sudah kubilang ini kali pertamaku." Darah mulai mengaliri wajah Amira. Rona mukanya kembali memerah, dan Amira tidak kesulitan bernafas lagi. Tapi yang paling parah terjadi. Mulutnya jadi keluh untuk berucap. Ia tidak habis pikir. Ia tidak tahu manusia macam apa Radian ini, sampai melupakan momen paling menakjubkan bagi Amira. Momen itu Amira sebut menakjubkan karena menghasilkan seorang putra bernama Araf. Momen mereka lah yang Amira sebut sebagai petaka, tapi Araf kemudian datang dan mengubah persepsi tersebut. "Kenapa gitu? Apa wajahku begitu memperlihatkan pecandu bar?" Amira berhasil meloloskan satu tawa garing. "Saya hanya berpikir Bapak pernah ke sini. Aku akan ke sana hari ini denganmu." Lagi-lagi Amira hanya bisa menerbitkan senyum tipis. "Tapi Mir, ada syaratnya." Sela Radian mengejutkan Amira. "Syarat apa?" "Omong-omong, Bapak lo yang ajak saya ke sini." "Kita harus akrab," jawab Radian. "Jangan panggil aku Bapak." "Tidak bisa." "Bisa," potong Radian. "Saya bakalan terdengar lancang." "Saya juga." "Maksudnya?" tanya Amira bingung. "Jangan ada saya-sayaan juga di antara kita," jawab Radian tersenyum digawat. Deretan gigi rapinya menyapa Amira dengan riang. "Serius, Pak? Siapa yang ngajak, siapa yang ngasih syarat sih?" dengus Amira pura-pura merajuk. Radian tertawa keras. "Siapa coba bosnya di sini?" "Bapak." Amira memutar bola matanya kesal. Baru tahu tabiat Radian yang menyebalkan. Terbiasa bersama Radian yang sibuk, kaku dan dingin, membuat Amira senang melihat kepribadian yang lain Radian. Ini semakin membuat Amira perlahan mengenali Radian. "Nah, aku bosnya." Ya, Pak." "Siap, laksanakan. Perintah abnormal Bapak." "Coba latihan," perintah Radian lagi-lagi dengan senyum lebar. Malam ini Radian sangat murah senyum, walaupun Amira masih bisa merasakan ketegangan di wajah Radian. "Latihan apa?" Amira berseru bingung. Tangan perempuan itu menyasar rambutnya demi menghilangkan rasa gemasnya. "Latihan bilang nama aku." "Harus sekali ya, Pak." No, Pak lagi sekarang." "Saya nggak bisa, Pak." Herang Amira memikirkan pekerjaan mereka nanti di kantor yang pasti bakalan awkward.
Di sini saja, Mir. Ayo coba bilang apa? Sebut namaku. Radian memberi opsi. Radian. Nah, Radian terkekeh puas. Tangannya usil menjentik dahi Amira. Amira memekik lantang. Rasanya tidak sakit, hanya geli. Namun Amira pikir lebih baik merasakan sakit dibanding perasaan melankolis seperti sekarang. Karena pikirannya melanglung buana ke adegan 7 tahun yang lalu, ketika kulit mereka saling bersentuhan satu sama lain. Radian hanya ingin membuat tubuhnya rileks. Bertemu dengan Amira yang menawan sekaligus wangi tidak membuat rasa suntuknya menderu pergi. Malah semakin ditumpuk keinginan merengkuh tubuh Amira. Tubuhnya yang meminta mengiyakan, sementara pikirannya menolak. Alhasil, benaknya bingung dan membuat kepalanya pusing luar biasa. Tiba-tiba, tercetus pergi ke bar, dan disinilah mereka berdua beriringan memasuki bar The Night. Suasana remang-remangnya membuat Radian nyernyit bingung. Dia seperti pernah kemari, tapi ingatannya samar-samar, seperti kilasan mimpi. Tapi bukankah semua bar selalu punya konsep yang sama? Tingkat pencahayaan yang minim, tentu saja selalu ada alasan logis kenapa otak Radian merasa akrab dengan kondisi The Night ini. Pak, tegur Amira pelan. Radian menatap apa yang Amira permasalahkan. Senyumnya terbit walaupun hanya sebaris. Kenapa? Tangannya malah semakin menambah remasan di bahu Amira. Sudah kukatakan panggil nama saja. Bisa lepas tangannya, Rad. Radian dengan usilnya malah berbisik di telinga Amira. Di sini ramai, Mir. Aku pegang bahu kamu, bukan buat cari kesempatan, tapi buat keamanan. Amira meringis kesal. Untung Radian tidak melihatnya. Amira mendongak dan menyipitkan melihat siluet seorang di hadapannya. Kamu ngapain di sini? Suara itu semakin mendekat. Amira kini melihatnya jelas. Perempuan itu berseru senang. Raihan, aku pikir kamu siapa? Beki Amira berjalan mendekat. Raihan yang jangkung membuat Amira harus mendongak saat berbincang dengannya. Kata Raihan, ngapain malam-malam gini kesini? Aku sama bos aku, jawab Amira menunjuk Radian di belakangnya. Raihan yang baru mengetahui Amira datang bersama lelaki menyipit kesal. Dia merasa familiar dengan wajah itu. Oh iya, di restoran Jepang. Raihan mengulurkan tangan. Halo, bro. Kenalan, aku Raihan, calon suaminya Amira. Radian sama sekali tidak mengalihkan tatapan dari wajah menyeringai Raihan. Uluran tangan lelaki itu Radian abaikan. Lah, apaan calon suami? Amira protes. Pak Radian, ini Raihan, teman saya. Ini bos aku, Pak Radian. Tangan terulur, Raihan terpaksa ditarik karena tidak kunjung dijabat. Amira melirik Radian dan tidak tahu kenapa bosnya itu tidak mengalihkan tatapan sedikit pun dari Raihan. Amira jadi takut tingkah Raihan yang santai tadi membuat Radian kesal. Kayaknya kita pernah bertemu, ucap Raihan. Apa kamu pernah makan di restoran sushi beberapa minggu belakang? Sial, Radian mengumpat. Lelaki brengsek itu mengingatkannya. Tidak, jawab Radian tajam. Oh, oke. Bagaimana kalau kita cari tempat duduk? Sela Amira menginterupsi. Tiba-tiba Radian menatap tajam Amira. Apa maksud perempuan itu dengan kita? Hanya ada Radian dan Amira yang boleh disebut kita. Let's go. Yang menimpali adalah Raihan. Radian melayangkan tatapan protes yang tidak Amira sadari. Dalam rangka apa pergi ke bar berdua? Raihan mengeluarkan pertanyaan yang sedari tadi dia pikirkan. Bukan urusanmu. Ada dong. Secara bersamaan, Radian dan Amira menjawab. Sementara Amira terkekeh geli, Radian malah menipiskan bibirnya kesal. Bukan urusanku. Tentu saja ini urusanku, bro. Amira akan jadi ibu dari anak-anakku,
Pekerjaan macam apa yang mengharuskan tiba berdua pada pukul 11 malam? Raihan dengan santai mengeluarkan pendapatnya. Apa hubunganmu dengan Amira? Desis Radian. White potong Amira. Apa kamu udah mabuk, Ray? Ucapanmu ngaco banget. Apa dia kekasihmu, Mir? Radian beralih pada Amira. Amira otomatis menggeleng. Bukan. Oh, ayolah Mir, terang Raihan. Hubungan kita lebih dari teman sejak dulu. Shut up, Ray. Nah, Amira sendiri tidak mau berhubungan denganmu. Seharusnya itu tidak membuat tingkahmu seperti suaminya. Radian menggertak. Kalau aku saja temannya selama bertahun-tahun, tidak Amira inginkan, lalu kamu datang sebagai apa? Brengsek. Tingkahmu juga seperti suami Amira. Raihan tersulut emosi. Bab 29. Pasangan palsu. Pernyataan kepemilikan yang diutarakan Raihan membuat Amira berdiri. Tangannya terangkat sebagai gestur menyerah. Oke Ray, sepertinya kamu mabuk. Aku sadar, elak Raihan marah. Dia 100% sadar. Tapi ucapanmu mengatakan sebaliknya. Seru Amira gatal ingin mengingatkan pernyataan nyeleneh yang Raihan katakan pada bosnya. Apa yang salah dari ucapanku? Kamu baru saja membentak bos aku. Seru Amira keras. Dia beri Raihan pelototan, sebisa mungkin mengatakan tanpa suara bahwa dia sedang kesal sekarang karena ucapan Raihan. Oke, ucap Raihan sama-sama mengangkat kedua tangan ke atas. Juga menyerah. Aku emang udah minum beberapa gelas tadi. Bohong. Pada kenyataannya, Raihan sama sekali belum menyentuh alkohol. Dia baru datang ketika tanpa sengaja melihat Amira. Amira meringis pada Radian. Maaf ya Pak, Ray memang tidak tahan alkohol. Ya begitulah, bahunya mengendik. Pernyataan Amira malah membuat Radian semakin menggertakkan rahangnya. Amira seolah menegaskan bahwa perempuan itu sangat mengenang Raihan. Radian menyuruh bartender menyiapkan satu vodka untuknya. Begitu bartender menyerahkan satu gelas kecil cairan alkohol, segera Radian teguk dalam satu kali tegukan dan menyimpan gelas di meja dengan kasar. Saya pamit ke kamar mandi dulu ya, hanya sebentar. Amira tiba-tiba kebelet pipis. Radian mengangguk. Aku antar. Raihan turun dari kursinya. Tidak perlu Ray, potong Amira. Aku akan kembali cepat. Kamu duduk aja temani Pak Radian. Amira yakin dia ke kamar mandi hanya sebentar. Namun kenyataannya, semua memburuk dengan waktu sependek itu. Pak Radian kemana? Tanya Amira panik. Kursi yang tadi bosnya duduki kini kosong. Dia pergi, sahut Raihan ketus. Pandangan Amira menyipit. Kamu ngomong apa sama dia, Ray? Aku gak ngomong apa-apa. Dia tiba-tiba pamit pergi. Ray, tegur Amira tajam. Raihan meneguk gelas whiskinya dalam sekali tegukan. Oke, aku emang bilang sesuatu sama dia. Apa? Raihan menatap Amira sayu. Aku bilang jangan deket-deket sama kamu. Lalu, udah itu aja. Aku gak percaya, diri Amira. Mendengus samar, Raihan memberi tatapan tajam dan menjawab, aku juga bilang bahwa kita friend with benefit. Serius, Ray, dia bosku. Apa kamu tidak berpikir pernyataan penuh dusta kamu itu bakalan bikin pekerjaanku berantakan? Tapi lelaki begitu memang perlu gertakan, Mir. Gertakan untuk apa? Dia bosku. Dia tidak jahat. Dia menyukaimu, Mir. Amira menahan nafas. Apa benar Radian menyukainya? Berarti bukan cuma dia yang sadarkan. Dan kenapa kalau dia menyukaiku? Kami saling suka di batas antara pegawai dan bos, Ray. Aku menyukai cara dia memimpin perusahaan. Dan dia juga menyukaiku karena kompetensiku di kantor. Terang Amira, menghindari topik menyukai di luar kantor.
Kamu nggak ngerti, Mir. Ya udah, aku juga mau pulang. Biar aku antar. Tidak usah. Aku memaksa. Pungkas Raihan meraih jemari Amira dan menyeretnya keluar. Membuka pintu mobil Range Rover-nya. Raihan dorong perempuan yang memakai dress panjang ini untuk duduk di kursi depan. Always, Tuan memaksa, komentar Amira saat parkir mobil Raihan menjauhi lahan parkir bar. Pemaksa nama belakangku, Mir. Cetus Raihan memperhatikan jalanan begitu jalan raya kosong. Raihan melajukan mobilnya membelah jalan raya. Jadi bisa jelasin gimana hubunganmu di kantor sama si Hadian itu? Namanya Radian, Ray, tegur Amira terkekeh geli. Segala sesuatu tentang Raihan selalu membuatnya santai dan aman. Sesuatu yang selalu dia temukan pada seorang teman. Whatever lah, apapun namanya, Amira terkikik. Gimana hubungan kalian di kantor? Biasa aja, dia bos yang baik. Lelaki yang baik itu nggak ada, Mir. Dia pasti punya rencana buruk sama kamu, makanya baik. Jelas Raihan dengan berapi-api. Mendengarnya malah membuat Amira tidak dapat menahan tawa. Kamu lagi ngomongin diri sendiri, Ray. Aku nggak punya rencana buruk sama kamu, Raihan protes. Tapi kamu baik, kiki Amira mulai menyukai arah pembicaraan ini. Kamu mau anterin aku pulang? Jangan-jangan kamu punya rencana busuk buat aku. Raihan mengangkat kedua tangannya ke atas dengan raut terluka. Demi apapun, Mir, aku nggak ada niatan begitu. Tawa Amira semakin kencang. Jelas-jelas itu kontradiktif dengan pernyataan kamu barusan. Ya udah, aku ralat, bentak lelaki berkemeja kotak-kotak itu lantang. Lelaki, kalau baik itu karena dua alasan. Dia emang tulus sama dia punya niat buruk. Jadi, maksudnya kamu tipe lelaki nomor 1 gitu? Ya iyalah, jawab Raihan cepat. Senyum mulai menghiasi bibir hitam lelaki itu. Memuji diri sendiri, cemooh Amira. Raihan terbahak, tangannya menyasar kepala Amira, mengacak-ngacak rambut perempuan tersebut. Gemes banget. Aku udah dewasa, jangan diacak-acak gini, kayak anak kecil. Amira protes. Tapi aku serius loh, Mir. Serius apaan? Baikku pada kamu itu tulus. Amira bergumam lirih. Hal paling sulit berteman dengan teman lelaki itu adalah seperti saat ini. Mode serius Raihan adalah hal paling aneh, di mana biasanya mereka selalu bercanda. Aku serius waktu bilang sayang sama kamu. Amira mengalihkan atensi ke jendela mobil yang dia buka. Aku terima kehadiran Araf jika kita juga sudah akrab. Apalagi yang kamu perlukan, Mir? Raihan mengurut keningnya. Apa kamu punya perasaan sama bosmu itu? Enggak lah, Ray, itu enggak mungkin, jawab Amira cepat. Kenapa ya rasanya bos kamu itu mirip sama Araf? Apa cuma aku yang berpikiran seperti itu? Ray, itu benar kan? Dia ayah Araf kan? Amira bungkam 1000 bahasa, namun Raihan yang cerdas sudah mampu menyimpulkan jalinan teka-teki sulit tersebut. Apa kalian berhubungan lagi? Sudah kukatakan tidak, Ray. Kami hanya bos dan karyawan sekarang. Tidak lebih dan tidak kurang. Kenapa? Kenapa apanya? Kenapa kalian tidak berhubungan? Maksudku, ada Araf di antara kalian. Amira memotong cepat. Dia sudah punya kekasih. Oh ya? Amira mengangguk. Iya, aku bisa merasakan kekecewaan kamu, Mir. Sindir Raihan mendengus. Serius, aku nggak punya rasa apa-apa sama Radian, gerutu Amira kesal. Apa itu artinya aku bisa menggantikan posisi Radian? Ray, aku udah pernah bilang bahwa kita tidak bisa lebih jauh dari teman. Melihat Amira mengangguk, Raihan segera menambahkan, tapi aku sayang sama kamu lebih dari teman. Aku pikir kamu juga bisa mencobanya. Ini lebih mudah kan, Mir? Kamu tidak perlu mencari lelaki lain yang memastikan dia menerima Araf. Aku ada di sini dan siap menerima Araf. Ray,
Kamu nggak harus jawab sekarang, Mir. Aku bisa kasih kamu waktu. Aku nggak bisa, Re. Guman Amira merasa tak enak hati. Kalau Rehan bukan sahabat dekatnya, kalau lelaki itu tidak memberikan semua waktu dan materi, lelaki itu selamanya ini untuknya. Amira mungkin tidak akan tidak enak sekarang. Kalau jadi pasangan sebenarnya kamu tidak mau. Gimana kalau kita coba jadi pasangan palsu? Tawar Rehan lesu. Dia tidak semangat membayangkan hidupnya tanpa Amira. Penolakan perempuan itu melukai hatinya, namun keputusan Amira tidak bisa ia bantah. Re, kamu pikirin dulu aja, Mir. Jangan ambil keputusan sekarang. Bab 30. Jauhi Radian. Di kantor MBS Group, lebih tepatnya di lantai wakil direktur, Amira berdiri gugup di depan bosnya yang sedari tadi tidak menganggapnya. Lelaki itu hanya memanggilnya soal masalah pekerjaan. Terkait masalah kemarin, Radian sama sekali bungkam. Pak, panggil Amira. Radian membolak-balik berkas tanpa minat, sama sekali tidak mendengar panggilan Amira, saking fokusnya. Ekspresinya yang serius menggiurkan nyali Amira. Amira mencoba dengan panggilan berbeda. Tanpa disangka, Radian merespon panggilannya. Lelaki itu mendongak. Kenapa, Mir? Terkait masalah semalam. Prolog Amira. Rehan kemarin mabuk. Dia tidak tahu apa yang dia katakan. Amira hanya ingin membersihkan namanya dari kejadian semalam. Dia tidak peduli apa pendapat Radian terhadapnya. Namun, yang Amira pedulikan adalah citra dirinya di kantor MBS Group. Dia sangat butuh pekerjaan ini. Dia tidak ingin dipecat gara-gara ucapan konyol Rehan di bar. Dia tidak mabuk, Mir. Orang tolol juga bisa mengetahuinya, timpal Radian datar. Tapi ucapan semalam tidak ada yang jujur. Aku tahu itu. Radian memotong cepat, mengangkat kedua alisnya pada Amira. Bapak tahu? Iya, Mir. Timpal Radian tersenyum tipis. Jadi, berhenti buat narik perhatian aku ya. Aku lagi fokus nih. Kamu gak harus minta maaf sama kelakuan buruk orang lain. Rona merah menjalari kedua pipi Amira. Sial, dia malu sekali. Siapa? Tadi kamu panggil aku Rat, ucap Radian pelan. Kenapa sekarang panggil bapak lagi? Radian terkekeh. Maaf pak, saya belum terbiasa. Oke. Radian mengangguk-angguk. Oh iya Mir, besok kamu free nggak? Tidak pak, memangnya kenapa? Kalau nggak ada acara, kamu bisa temenin aku kan? Kemana? Kerngit bingung muncul di dahi Amira. Apa akan ada pergi ke bar episode 2? Kalau iya, Amira akan menolaknya sekarang juga. Ada acara? Acara? Tanya Amira. Iya. Acara apa lebih tepatnya pak? Radian melempar senyum lebar. Acara ulang tahun rekan bisnis. Kehadiranku bagus buat menciptakan citra baik MBS. Tapi sepertinya di sana akan sangat membosankan. Makanya aku ingin punya teman. Acara ulang tahun rekan bisnis berarti acara besar. Hampir seluruh orang-orang penting di kota ini akan datang. Amira mengernyit mendengar kalimat terakhir. Radian tidak punya teman ke acara. Bukankah Tatiana ada? Bukankah mereka masih berpacaran? Kamu bisa menganggap ini masih di konteks pekerjaan. Radian melanjutkan lagi penjelasannya. Aku akan membayarnya sebagai kerja lembur. Bukankah ada Tatiana? Perempuan yang mengucur rambutnya itu ingin sekali bertanya. Amira ingin mengusir perasaan menangnya. Dia merasa menang dari Tatiana. Walaupun dia senang dengan perasaan ini, Amira masih punya kesadaran untuk menepis perasaan itu. Saya tidak punya pakaian yang bagus, Pak. Hanya alasan inilah yang muncul di pikiran Amira. Menurutnya, alasan ini logis. Acara besar selalu membutuhkan pakaian yang mewah, dan Amira tidak punya. Tentu saja Radian akan membatalkan ajakannya. Nanti kita bisa beli. Tanpa diduga, Radian malah memberi solusi yang membuat Amira shock. Pak, maksud saya, aku artikan itu sebagai persetujuan Mir. Radian menyimpulkan pembicaraan mereka
dengan sepihak. Amira yang tidak setuju hanya bisa menipiskan bibir menahan umpatan. Apa Radian sedang sibuk? Pertanyaan itu diajukan Tatiana kepada sekretaris kekasihnya. Sekretaris kemarin, yang adalah Mirna, memiliki tubuh normal yang malah agak tambun. Tatiana lirih kembali sekretaris yang memperkenalkan dirinya sebagai Amira ini atas ke bawah. Serius, dia mulai merasa insecure dengan pesona perempuan sederhana di hadapannya ini. Saya akan menginformasikan kedatangan ibu kepada Bapak Radian. Ditunggu sebentar. Aku kekasihnya, Mirna biasanya langsung mengizinkanku untuk masuk ruangan Radian. Jelas Tatiana berharap Amira mengizinkannya langsung masuk. Nada suaranya sudah mencerminkan betapa kesal perempuan itu pada tingkah Amira yang bebal. Kebetulan saya sekretarisnya yang baru, Bu. Saya diberitahu ketentuan seperti itu. Ya udah, sana kasih tahu Radian. Kamu membuatku kesal saja. Tatiana mengerutu. Amira masih mampu mempertahankan senyum, walaupun kakinya ingin sekali menghentak pergi. Siap, Bu. Amira berderap menuju ruang kerja Radian dan tersenyum tipis melihat lelaki itu sedang berkutat dengan laporan. Permisi, Pak. Radian mengangkat wajahnya. Kenapa, Mir? Di luar sana ada Ibu Tatiana. Beliau meminta bertemu dengan Bapak. Ucap Amira datar. Sekuat tenaga menahan diri agar tidak berkata ketus. Radian melirik Amira, berdehem. Lelaki itu terlihat gugup. Tatiana tersenyum miris. Amira mengangguk. Iya. Kedua bola mata Radian bergerak gelisah saat melewati tubuh Amira menuju pintu keluar. Amira jadi penonton ketika Tatiana menancapkan satu kecupan di pipi Radian. Berdua mereka beriringan menuju ruangan Radian. Lagi-lagi melewati Amira yang mematung di depan pintu masuk. Kenapa sakit sekali? Gumam Amira. Oh, ayolah Mir. Mereka adalah sepasang kekasih. Tapi kenapa rasanya Radian sedang mengkhianatinya ya? Selepas pulang kantor, Amira menemukan Raihan di gedung kantornya. Ray, panggil Amira tidak percaya. Pemandangan lelaki jangkung berkemeja marun di gedung kantornya adalah hal terakhir yang dia pikirkan. Kamu ngapain kesini? Nasi ini, ucap Raihan menunjukkan satu buket bunga mawar merah. Dalam rangka apa? Kok tahu alamat kantorku? Cecar Amira mengambil buket mawar, menghirup aromanya dan tersenyum manis. Kamu lupa kalau aku punya mata-mata. Raihan tertawa lebar. Siapa? Ya Araf, siapa lagi memangnya? Keke Raihan mencubit pipi Amira gemas. Amira memiliki warna kulit putih pualam yang membuat warna pakaian apapun cocok. Tapi Raihan merasa kecantikan Amira 100 kali lipat ketika memakai pakaian berwarna merah. Kulit perempuan itu jadi bercahaya. Bocah itu, desis Amira menahan kesal. Sulit tahu menyogok bocah 7 tahun yang tidak suka permen dan burger. Amira tertawa mendengarnya. Memang benar perkataan Raihan, Araf sangat susah dipujuk karena kesukaannya sangat berbeda dari bocah lainnya. Jadi, pungkas Amira lagi, tumben ngirim-ngirim bunga. Aku mau minta bantuan. Always, keluh Amira. Raihan terbahak. Temenin aku ke acara ulang tahun ayahku ya. Kapan? Raihan membuka mulut untuk menjawab, tapi diinterupsi dehaman seseorang. Amira dan Raihan otomatis menoleh. Amira tersenyum menyapa Radian sementara Raihan hanya mendengus kasar. Lelaki itu menjulang di pintu masuk ruangannya. Ini masih jam kerja, Mir. Tolong jangan gunakan dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Nada suara tajam yang Radian gunakan serta-merta membuat hulu hati Amira nyeri mendengarnya. Masih jam kerja. Seharusnya pernyataan itu juga berlaku bagi dirinya sendiri. Ini masih jam kerja, tidak seharusnya.
Radian bermesraan dengan kekasihnya di dalam kantor. Maaf Pak, tapi saya tidak mendengarkan alasan apapun. Jam kerja tetap kerja, pungkas Radian tajam. Tatiana muncul di belakang dan langsung menjatuhkan jemarinya di jemari kaku Radian. Kenapa sayang? Tidak, Radian mengelak. Aku hanya tidak ingin ada karyawanku leha-leha di jam kerja, apalagi untuk menayangkan tontonan romans paling menggelikan. Lalu Radian membanting pintu di belakangnya. Menghela napas, Amira alihkan kedua bola mata dari kejaran Rehan. Dasar cengeng, guman Amira mengejek dirinya sendiri. Serius Mir, bos macam apa dia? Aku ingin sekali menendang kepalanya tadi. Udahlah Rey, kamu pulang aja. Nanti kita ketemu lagi selesai jam kerja, seru Amira. Gimana soal tawaran aku? Rehan ingat tujuan awalnya datang menemui Amira. Sepertinya aku nggak bisa, jawab Amira pelan, penuh penyesalan. Aku udah ada acara. Serius? Sorry Rey. Oke, nggak apa-apa, sahut Rehan memaklumi. Wajah keruh Amira membuatnya segera pamit undur diri, tidak lupa mengacak-acak rambut Amira sebagai salam perpisahan. Amira melambai, hati-hati di jalan Re, dia pacarmu. Amira tersentak saat berbalik, nafasnya tertahan melihat Tatiana nggak sedang menatap punggung Rehan. Bukan bu. Tatiana kemudian mengalihkan tatapannya kepada Amira, tajam dan penuh peringatan. Tidak peduli dia pacarmu atau bukan, aku cuma ingin kamu jauhi Radian mulai dari sekarang.